Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Bertemu lagi dengan kami kelompok 3. Nah, pada pembahasan kali ini kami akan membahas tentang pandangan kami terhadap dampak yang terjadi pasca pandemi terhadap jalannya operasional perusahaan atau organisasi. Gak usah jauh-jauh deh, di Indonesia dulu ya. Sebelum masuk ke pembahasan, kenalin dulu anggota kelompok 3. Yang pertama, Adi Putra, kemudian Muhammad Kamal, Indri Pratiwi, Dwi Lestari, dan Putri Indah Lestari. Seperti yang kita sama-sama alami, kita baru saja melewati pandemi COVID-19, bukan? Apa itu pandemi COVID-19? Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 yang dalam bahasa Inggrisnya Coronavirus Disease 2019, disingkat COVID-19, di seluruh dunia untuk semua negara. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Di mana dampak pandemi COVID-19 ini dirasakan oleh semua kalangan dan semua orang. Dimulai budaya untuk memakai masker, mencuci tangan, dilarang berjabat tangan, social distancing, bahkan work from home sempat dijalankan. Dan sebagai mahasiswa yang rata-rata sudah bekerja, dampak pandemi COVID-19 pun dirasakan bagi jalannya kegiatan operasional perusahaan atau organisasi, di mana omset perusahaan berkurangnya lapangan kerja, perusahaan ditutup, PHK besar-besaran, serta penerimaan karyawan dengan tipe-tipe tertentu. Lalu, bagaimanakah dampak pasca pandemi bagi perusahaan? Nah, di masa pasca pandemi ini, perusahaan lebih mengincar skill dalam bekerja agar perusahaan tersebut bisa bangkit kembali, memulihkan pendapatan dan omset agar perusahaan bisa tumbuh kembali dan bangkit. Lalu, skill apa saja yang diperlukan pasca pandemi? Yang pertama adalah tech savvy atau bidang teknologi, di mana dibutuhkan skill untuk mengolah data, artificial intelligence, dan virtual and augmented reality. Yang kedua, yaitu data analitik atau analisis data, di mana akan dicari karyawan yang mampu mengolah data, memiliki kemampuan literalis data, dan skill komunikasi yang baik. Yang ketiga adalah digital skill. Nah, diperlukan karyawan yang mampu mengolah data, digital marketing, and web and apps developments. Yang keempat, skill yang dibutuhkan adalah skill untuk pemecahan masalah. Karena faktanya, 37% perusahaan sulit untuk menemukan skill problem solving pada kandidat karyawannya. Yang kelima adalah berpikir kreatif. Untuk beradaptasi dengan krisis, ide-ide sangar dan kreatif tentu dibutuhkan untuk membangkitkan perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah emotion intelligence. Kemampuan ini membantu untuk menjalin relasi dan memahami emosi orang lain, apalagi jika kamu berperan sebagai pemimpin penting untuk perusahaan. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.